Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Habib Nasruddin beserta keluarga besar, para ustaz, para hujjaj dan segenap jamaah Majelis Ta'lim Hifdzul Amal yang dimuliakan oleh Allah. Mari sama-sama kita lanjutkan pengajian kitab Marrah Labid atau Tafsir Munir karangan Syekh Nawawi Banten. Surat Al-Baqarah ayat 137 masih merupakan dialog atau masih merupakan panjangnya cerita antara orang-orang mukmin dan juga orang-orang Yahudi Nasrani yang ada di Madinah. Orang Yahudi dan Nasrani yang ada di Madinah ini, yang Yahudi ada yang disebut dengan Bani Quraidah nanti. Bani Quraidah itu semacam kabilah, jadi marganya dah Quraidah. Kemudian ada Bani Nadir dan Nasrani yang di sana itu yang vokal itu ada yang namanya Nasrani Najran nanti, Nasrani Najran. Maka nanti disinggung di ayat ini, di ayat 137 bahwasannya orang-orang Yahudi yang sebelumnya dia mengatakan bahwa agama yang paling benar adalah agama Yahudi, kalau ente mau ikut kami Yahudi maka dapat petunjuk. Orang Nasrani bilang yang paling benar ya Nasrani, kalau ente mau ikut Nasrani maka dapat petunjuk. Nah itu semua dibantah oleh Allah. Bantahannya kedua agama itu hadirin, Yahudi maupun Nasrani, ini adalah agama-agama yang yu'minu bi ba'din wa yakfuru bi ba'd. Mereka iman sebagian tapi kufur juga sebagian. Contoh begini, orang-orang Yahudi itu iman kepada Nabi Musa. Nabi Musa yang bawa Taurat. Mereka sangat mengagungkan Nabi Musa. Tapi dengan nabi-nabi yang lain enggak. Nanti dulu Nabi dikejar-kejarin, dibunuh. Nabi Zakaria, Nabi Yahya kan dibunuh. Nabi Zakaria sama Nabi Yahya ini diuber-uber oleh orang Yahudi. Ini namanya iman dengan sebagian nabi dan kufur dengan sebagian nabi yang lain. Pengennya yang enaknya aja biar menang banyak gitu. Nah orang Nasrani juga begitu. Orang Nasrani iman kepada Nabi Isa, tapi kepada selain Nabi Isa, kepada Nabi Muhammad dia ingkar, kepada Nabi Musa juga ingkar. Nah padahal Allah memerintahkan iman kepada seluruh nabi, seluruh rasul. Itulah sebabnya kita dalam rukun iman itu ada yang namanya iman kepada rasul. Semuanya harus kita imani, baik itu rasul-rasul yang sebelum Nabi Muhammad itu wajib kita imani, kita wajib yakin dan percaya bahwa Allah mengutus utusan-utusannya, bahwa Allah menurunkan utusan-utusannya dahulu sebelum Nabi Muhammad kepada kaum-kaum tertentu. Ini wajib kita, tidak boleh kita membedakan. La nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Kita tidak boleh membedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Harus kita samakan, artinya harus kita imani semuanya. Dan dalam ayat yang berikut ini Allah kemudian berfirman, kalau orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu mau iman sebagaimana orang mukmin, maka mereka akan mendapat petunjuk. Maka firman Allah di sini, qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Fa in amanu, maka jika mereka beriman, ayil Yahudu wan Nasara, maksudnya jika orang Yahudi dan Nasrani mau beriman, bimithli ma amantum bihi, dengan apa yang kalian imani, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka mendapat petunjuk. Di tafsir lain antaranya di tafsir Jalalain, kata-kata mithlun di sini ini artinya mithlun di sini zaidah. Jadi boleh kita ucapkan fa in amanu bimithli ma amantum, ini boleh kita maknai, maaf bukan diucapkan tapi boleh kita maknai maksudnya bima amantum bihi. Karena kalau diucapkan dengan mithl itu artinya semisal atau sepadan. Apabila mereka beriman dengan yang sepadan apa yang kalian imani, berarti yang sepadan dengan kalian iman itu apa? Beriman dengan semisal Allah, beriman dengan semisal Al-Quran, beriman dengan semisal malaikat, maka salah. Oleh karenanya mithlun di sini ini zaidah. Ini bisa kita maknai apabila orang Yahudi dan Nasrani ini beriman kepada apa yang kalian imani, iman kepada Al-Quran, iman kepada para nabi, maka sungguh mereka mendapatkan petunjuk. Pada pertemuan yang sebelumnya pernah kita bahas juga bahwa agama Allah itu satu.
Artinya agama Allah itu satu, sama semuanya, asal punya prinsip yang sama. Prinsip yang kadang-kadang disebut sebagai usul atau pokok-pokok dan dasar-dasar ini harus sama. Prinsip yang pertama yaitu at-tauhid wa nabdus syirki. Prinsip yang pertama yaitu mengesahkan Allah dan menghilangkan kemusyrikan. Prinsip yang kedua harus dipenuhi juga, al-istislam wal khudu' lillah, yaitu pasrah tunduk kepada perintah-perintah Allah, perintah zahir maupun perintah batin. Kalau ada agama kemudian dia punya ciri-ciri kayak begini, dia tauhid, mengesahkan Tuhan, pokoknya sebutannya apa aja, mungkin sebutannya bukan Allah, mungkin sebutannya selain bahasa Arab, tapi dia mengesahkan Tuhan, tidak musyrik, dan juga dia tunduk pasrah kepada Tuhan yang satu itu, maka dia bisa dikatakan itu adalah agama Islam. Nah, kuncinya itu hadirin adalah pada iman kepada Nabi Muhammad. Kalau yang namanya prinsip yang kedua, yang namanya tunduk kepada Allah, tunduk kepada Tuhan yang satu, kalau dia mau memegang prinsip ini, mereka mau memegang prinsip ini, maka begitu ada perintah iman kepada Nabi Muhammad, harusnya mereka iman kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu para ulama mengatakan yang namanya orang kafir itu ya bukan hanya orang yang iman kepada Allah tapi tidak iman kepada Nabi Muhammad. Orang kafir itu orang yang tidak iman kepada Nabi Muhammad, itu kafir juga, termasuk golongan orang-orang kafir juga, karena dia ingkar kepada kenabian. Karena antara Allah, iman kepada Allah maksudnya, dan juga iman kepada Nabi ini harus menyatu, harus dua-duanya berjalan. Kalau orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu iman sebagaimana iman kepada apa yang kalian imani, maka mereka akan mendapat petunjuk. Nah, ini maknanya tafsirnya. Fa in amanu bit Taurati min ghairi tashifin wa tahrifin. Apabila Yahudi dan Nasrani iman kepada Taurat dengan tanpa mengubah dan juga tahrif, sama mengubah juga, dengan tanpa mengubah Taurat, tanpa mengubah Injil, kama annakum amantum bil Quran, sebagaimana kalian iman kepada Al-Quran, min ghairi tashifin wa tahrifin, dengan tanpa merubahnya, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka mendapatkan petunjuk. Li'annahum, karena sungguhnya mereka yatawassaluna bidzalika, mereka akan sampai dengan itu ila ma'rifatin nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi kitabnya Taurat, mereka andai mereka iman kepada Taurat sebagaimana kita iman pada Al-Quran, utuh mulai dari bismillah sampai minal jinnati wan nas, kita begitu kan ya? Mulai dari bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, sampai minal jinnati wan nas, itu utuh, nggak ada yang diubah. Andai orang Yahudi iman kepada Taurat seperti kita, maka mereka akan mendapat petunjuk. Karena Taurat yang asli itu, saudara, ada Nabi Muhammad di sana. Di Taurat yang asli itu ada penyebutan Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, itu memang disebutkan. Ini oleh orang-orang Yahudi tahrif namanya, diubah. Jadi yang kira-kira itu nggak menguntungkan dia, diubah, dihapus sama dia. Ayat-ayat yang bentuknya seperti rajam untuk orang-orang yang zina, kemudian juga ayat-ayat potong tangan untuk orang-orang yang mencuri, ini yang nggak menguntungkan, merugikan, ini dibuang sama dia. Termasuk ciri-ciri Nabi Muhammad ini dibuang dalam kitab Taurat. Demikian juga Injil juga begitu, udah mengalami perubahan, udah diacak-acak, dihilangkan di sana sini, ditambah di sana sini, maka imannya udah gak utuh lagi. Andai orang Yahudi iman kepada Taurat secara utuh, mereka iman kepada Injil juga secara utuh, masih asli Injilnya, pasti mereka akan mendapatkan petunjuk. Karena dalam Injil, dalam Taurat itu ada nama Nabi Muhammad, walaupun namanya beda. Di Injil itu, sebagaimana disebutkan juga dalam Al-Quran, Nabi Isa itu mengabarkan wa mubasysyirum bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa itu waktu masih digendong sama Sri Maryam itu udah bilang, saya ini adalah Rasul, saya ini adalah utusan Allah, dan memberikan kabar gembira tentang seorang utusan yang datang setelahku, namanya Ahmad. Ahmad sebutannya. Adapun di Taurat bukan sebutannya, bukan Ahmad. Di Taurat itu sebutannya adalah
munahmina. La laswab munahmina, mim nun ha mim sebutannya. Ya, munahmina, mim nun ha mim nun sebutannya. Tapi itu artinya sama, artinya semua terpuji. Artinya terpuji. Muhammad artinya terpuji, Ahmad juga artinya terpuji. Ada yang namanya Muhammad sini? Banyak ya. Kalau Ahmad mah jangan tanya, yang lagi ngomong Ahmad nih. Ahmad Mustafa, biar apal kong. Apa mulu? Ahmad Mustafa Wajdi. Allah mulu ya. Artinya Ahmad yang terpuji. Emang nama Ahmad, nama Muhammad, nama Nabi Muhammad ini nama yang disebutkan dalam Taurat dan Injil ini artinya terpuji. Nama ini juga saudara yang kadang-kadang bikin bingung Abu Jahal maksudnya. Abu Jahal kan kalau memanggil Nabi Muhammad, si Anu orang jelek mana? Siapa orang jelek? Siapa nih yang lu maksud? Ya Abu Jahal. Itu orang jelek. Orang jelek siapa? Itu si dangkalan misalnya. Ya siapa yang maksud? Muhammad. Apa artinya? Terpuji. Ente gimana sih katanya jelek tapi Muhammad namanya? Ente kata gimana sih katanya orang yang jelek tapi kok nyebutnya Muhammad? Nyebutnya terpuji. Ahmad. Sama kayak nama Selamat ya. Selamat. Ya gua lu biar sambar geledek lu selamat. Nggak mungkin sambar geledek orang selamat. Iya, namanya gimana aja pakai selamat. Nama Nabi Muhammad juga begitu. Bingung Abu Jahal memanggil Nabi Muhammad, bingung. Orang namanya Muhammad terpuji. Ini disebutkan nama Nabi Muhammad meskipun bukan dalam lisan Arab atau bukan dalam bahasa Arab. Kemudian itu makna yang pertama. Makna yang kedua, kata Syekh Nawawi Banten, ayat ini juga bisa bermakna awil maknanya fa in saru mu'minina bimithli ma bihi sirtum mu'minin, apabila mereka menjadi orang-orang yang beriman dengan apa yang sebagaimana kalian beriman kepadanya, faqadih tadau, maka mereka akan mendapat petunjuk minad dhalalati, dari kesesatan, bidini Muhammadin wa Ibrahim, dengan agama yang di Muhammad dan Nabi Ibrahim. Mana yang kedua, kalau mereka menjadi orang-orang mukmin dengan sebab sesuatu yang juga orang-orang mukmin umat Nabi Muhammad itu menjadi iman, yaitu kepada Nabi Ibrahim, kepada agama tauhid, maka mereka akan mendapat petunjuk. Permasalahannya saudara, Yahudi dan Nasrani ini tidak beriman sebagaimana umat Nabi Muhammad beriman. Mereka iman kepada Nabi Ibrahim itu cuma untuk nyari masa aja. Saya katakan nyari masa karena memang diambil pongkolnya. Dia pengen Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim itu kan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Maka dia menganggap Nabi Ibrahim itu memang leluhur mereka, supaya orang-orang mengira bahwa mereka itu memang adalah agama yang millah Ibrahim atau agama Nabi Ibrahim yang lurus. Padahal sesat-sesat juga, nggak tauhid juga. Uzair dijadikan sebagai Tuhan, kemudian Nabi Isa dijadikan sebagai Tuhan. Nabi Isa-nya mah nggak salah, Nabi Uzairnya juga nggak salah. Yang salah itu orang-orang yang menganggapnya Tuhan. Dan di ayat lain itu, saudara-saudara, di ayat lain itu Allah akan memasukkan orang-orang kafir dan seluruh sembahan-sembahannya, kecuali kalau yang disembah itu orang-orang soleh. Orang Nasrani kan nyembah Nabi Isa, padahal itu bukan Nabi Isa. Orang Yahudi nyembah Uzair juga, padahal itu salah juga mereka. Nabi Isa sama Nabi Uzair nggak bakal masuk neraka karena memang bukan salahnya Nabi Isa, bukan salahnya Nabi Uzair alaihi wassalam. Kesalahan mereka sendiri itu. Wa in tawallau, dan jika mereka berpaling, ay a'radu 'anil imani bin nabiyyina wa kutubihim, maksudnya jika mereka berpaling dari iman kepada para nabi dan juga kitab-kitabnya, fa innama hum fi syiqaq, maka sesungguhnya mereka dalam pertentangan, dalam permusuhan. Ay fa innama hum mustaqirruna fi khilafin 'azimin ba'idin minal haq, maka sesungguhnya mereka telah berikrar atau telah menetapi perselisihan yang besar yang jauh dari kebenaran. Ini kalau Al-Quran sudah menyebutkan fa innama hum fi syiqaq, berarti mereka menentang, berarti mereka beda, berarti mereka nantang. Fi syiqaq itu. Ini kalau dalam Al-Quran menyebutkan seperti ini berarti udah mengibarkan bendera perang ini kalau begini.
fa innamahum fi syiqaq. Ya udah, kalau mereka berpaling, nggak mau iman kepada Al-Quran, nggak mau iman kepada Nabi Muhammad, nggak mau iman sebagaimana imannya orang-orang mukmin, imannya umat Nabi Muhammad, maka ya udah, mereka berarti nantang, mereka berarti mengadakan permusuhan. Kalau seperti itu, fasayakfikahumullah, maka akan mencukupi, mereka, mencukupi engkau akan mereka. Siapa? Allah. Maksudnya Allah akan mencukupimu Muhammad melawan mereka. Ay sayakfikahumullahu syiqaqahum, maksudnya Allah akan mencukupimu syiqaqahum, akan tantangan mereka. Titik. Waqad anjazallahu ta'ala wa'dahu, dan sungguh telah menepati siapa Allah Ta'ala akan janjinya. Sungguh Allah menepati janjinya. Fasayakfikahumullah itu artinya tenang Muhammad, Allah nanti yang jamin. Tenang Muhammad, nanti Allah yang akan mengkafar atau Allah yang akan menjagamu. Tenang, dan ini Allah buktikan dengan janjinya. Apa bukti janjinya? Yaitu biqatli Bani Quraidah, yaitu dengan memerangi Bani Quraidah, wasabyihim, dan juga dengan menawan mereka. Menawan maksudnya menahan, ya. Kan ada yang menawan, ya Allah. Janda yang mana? Janda menawan. Menawan di sini maksudnya nahan. Tawanan. Wa ijla'i Bani Nadir, dan mengusir Bani Nadir, wa darbil jizyati alaihim, dan mengambil jizyah atau menetapkan jizyah upeti alaihim, atas mereka. Ada 3 yang disebutkan di sini, Bani Quraidah, Bani Nadir, kemudian ada lagi satu lagi Nasrani Najran. Kata Allah, fasayakfikahumullah, kalau mereka enggak mau beriman berarti mereka sudah menentang. Kalau mereka menentang Muhammad, tenang, fasayakfikahumullah, Allah yang akan mencukupi engkau untuk melawan mereka. Dan ini Allah buktikan. Bani Quraidah saat itu perang dan semuanya mati terbunuh, hampir 700 orang dalam satu hari. Bani Quraidah sebagian itu ditawan. Kemudian Bani Nadir ini diusir. Bani Nadir diusir keluar dari Madinah. Mereka akhirnya mengungsi sampai pergi ke Syam. Syam itu ya sekarang wilayah-wilayah Suriah, itu sekarang tuh di situ. Bani Nadir. Nah, kemudian juga menetapkan jizyah atau menetapkan upeti, jadi wajib bayar kepada Nabi Muhammad, wajib bayar kepada kas umat Islam. Fasayakfikahumullah, Allah pasti akan mencukupi atau Allah akan melaksanakan janjinya dengan mengalahkan mereka. Wa huwas samiul alim, dan dia Allah as-sami'u adalah zat yang maha mendengar, al-alimu yang maha mengetahui. Fayudriku ma yaquluna, maka dia Allah mengetahui apa yang mereka ucapkan, wa ma yudmiruna, dan apa-apa yang mereka sembunyikan. Wa qadirun ala uqubatihim, dan dia Allah itu qadirun, mampu, ala uqubatihim, untuk menyiksa mereka. Ayat ini ditutup dengan wa huwas samiul alim, Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Maha mendengar itu, saudara, maksudnya Allah mendengar apa saja yang mereka ucapkan. Rasa kusuk mereka ngomongin Nabi Muhammad, mereka kemudian membangun konspirasi di belakang umat Islam, Allah tahu. Wa huwas sami', Allah maha mendengar. Allah juga al-alim. Al-alim itu artinya maha mengetahui. Ada yang menafsirkan, di antara Imam Jalalain menafsirkan as-sami' itu artinya Allah mendengar aqwalahu, mendengar ucapan-ucapan mereka, atau mendengar a'malahum, mengetahui a'malahum. Kemudian al-alim itu artinya Allah mengetahui. Nah, pengetahuan Allah ini, ilmunya Allah ini meliputi 2, saudara, meliputi 2 hal sekaligus. Allah mengetahui ahwal dan a'mal. Jadi ada 2 macam. Ada yang disebut dengan a'mal. A'mal itu amal atau perbuatan lahiriah. Kita ngopi, ngerokok, Allah tahu nggak tuh? Tahu. Kita ngaji, Allah tahu. Kemudian kita ada yang makan bulu udah sampai 3, tahu nggak Allah? Tahu. Itu namanya amal. Kelihatan. Sholat kita, berdirinya, rukunya, amal namanya. Ada lagi satu lagi, ahwal. Ahwal ini kondisi atau keadaan hati. Allah tahu juga.
Allahu as-sami'. Allah itu maha mendengar, al-alim juga maha mengetahui amal maupun ahwal. Yang ngajinya di pojokan tapi terus mikirin orderan, tahu nggak Allah kira-kira? Ada tuh. Mana belum beres ini. Begini pengen pulang buru-buru nih, masih ada kerjaan belum kelar. Tahu Allah itu. Kemudian dalam sholat kita Fatihah yang dibaca, tapi pikirannya maka WA yang barusan kita baca sebelum sholat. Tahu nggak kira-kira Allah? Tahu, itu namanya ahwal. Allah mengetahui kondisi batin. Kadang-kadang disebut dengan a'malul badan. Yang satunya ahwalul qalb. Kalau a'malul badan, amal badan, gerak-gerik kita, langkah kita, itu Allah tahu. Sampai kedipan mata kita Allah tahu. Kelihatannya mah kita jalan lempeng-lempeng aja, tapi ada perempuan lewat yang dari dikit, tahu Allah itu. Wa ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui lirikan mata, itu tahu. Itu zahir, a'malul badan. Tapi ada ahwalul qalb. Ahwalul qalb Allah tahu juga. Keadaan hati kita. Ada yang hatinya ikhlas, hatinya ridho, hatinya itu qanaah, tawadu. Orang sini gitu semua kan ya? Itu tahu semua Allah. Ya, ada yang hatinya burak, misalnya ngedumel aja, gerutu aja. Bukan orang sini itu mah. Allah tahu juga. Itu namanya ahwalul qalb, Allah tahu juga. As-Sami'ul Alim, ini meliputi seluruh detail-detail atau perbuatan-perbuatan makhluk, baik yang zahir maupun yang batin. Karena Allah mengetahui keseluruhannya, maka Allah mampu untuk menyiksa orang-orang Yahudi dan menyiksa orang-orang Nasrani. Itu untuk orang Yahudi dan orang Nasrani. Untuk kita juga demikian, hadirin. Allah juga maha mengetahui lahir batin kita, zahir dan batin kita Allah tahu. Kalau kita lagi taat, lagi rajin-rajinnya ibadah, ngaji seminggu harusnya cuma 8 hari, dia bikin seminggu 9 hari. Saking demennya ngaji itu. Saking demennya. Demen mau ngaji jadi 9 hari. Itu Allah mengetahui kalau lagi niat atau kalau lagi rajin giat-giatnya ibadah begitu, itu justru kadang-kadang kita lebih membutuhkan ampunan Allah, lebih membutuhkan maaf ya Allah, dibanding ada orang lagi kepleset maksiat. Orang lagi kepleset maksiat butuh ampunan Allah nggak? Butuh, pasti butuh. Tapi dia lupa loh, men. Namanya pun pleset tuh, doyan. Kalau kagak mau bangkit atau kagak mau pindah-pindah namanya doyan. Nah ini kepleset. Kalau orang kepleset maksiat, butuh ampunan Allah nggak? Butuh. Ampunan Allah saat seseorang terpleset dalam maksiat, ini sudah tentu dan karuan pasti. Dia yang jatuh ke dalam satu kemaksiatan, terpleset, langsung menghadap Allah, astagfirullahaladzim, ngapa gini amat ya gua, astagfirullahaladzim, gua ngaji kesana kemari, apalan banyak, tapi kau masih bikin aja astagfirullahaladzim, istighfar sama Allah, mohon ampun. Nah ini lumrah dan wajar kiranya. Justru yang harus hati-hati saudara, kalau kita lagi rajin ibadah, kalau kita lagi rajin ngaji, lagi taat-taatnya, itu perlu istighfar juga. Bukan kebablasan, bukan godanya banyak. Karena saat kita ibadah, saat kita itu rajin, lagi dekat-dekatnya sama Allah, kita ngerasa dekat nggak sama Allah? Ngerasa dekat. Itu nanti bisa muncul itu yang namanya sifat sombong, sifat ujub. Oleh karenanya perlu juga kita istighfar. Bahkan lebih kita butuhkan ampunan Allah di situ. Saat kita lagi rajin, saat kita lagi giat-giatnya ibadah, lagi giat-giat sedekah, itu kita lebih butuh ampunan Allah. Karena siapa tahu ibadah kita, sedekah kita, siapa tahu di situ ada ujub atau ada takaburnya. Satu mungkin seperti itu. Kemungkinan yang kedua, ibadah kita, sholat, puasa mungkin nggak sempurna. Makanya lebih butuh ampunan kita di situ.
Kalau yang maksiat tadi udah karuan, yang namanya maksiat merasa salah datang kepada Allah dalam kerendahan. Tapi kalau lagi giat biasanya orang nggak merendah sama Allah. Allah dianggap CS. Jadi sama Allah itu terlalu ini, ya terlalu rojaknya atau harapannya terlalu tinggi, jadi nggak ada takutnya sedikit, maka kadang-kadang lupa. Ini yang lagi giat-giatnya ibadah. Oleh karena itu harus kita waspada juga ketika kita lagi rajin ibadah. Orang-orang tua kita dulu dan juga tuntunan dari guru-guru kita, tuntunan dari Rasulullah, kalau kita selesai sholat makanya kudu astagfirullahaladzim. Gua jangan merasa paling sholat sendiri. Astagfirullahaladzim, tadi lagi ruku pikiran gua kemana? Astagfirullahaladzim, terus itu astagfirullah. Karena kenapa? Biar sempurna. Iya, karena kita maha lemah. Karena kita ini sangat lemah dan sangat tidak sempurna ibadah-ibadah kita. Allah mengetahui lahir batin kita, Allah mengetahui perbuatan-perbuatan yang disebut tadi amal maupun keadaan-keadaan hati yang disebut ahwal tadi. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun wallahu a'lam bishawab.